Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman, NPK 98917006106, NIM 2025113130194, bidang studi pendidikan kewarganegaraan, peserta PBG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 7 di fase D, materi norma di MTS Mitul Ulum Jenggrong, Kecamatan Anuyeso, Kabupaten Lumajang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua? Sehat. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran atau materi selanjutnya, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran atau materi yang akan kita dapat nanti jadi ilmu yang bermanfaat. Silakan untuk kedua kelasnya pimpin doanya. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Ati Aziza, Ada Pak. Aditya Wardani, Ada Pak. Ayu Ningsih, Ada Pak. Evi Savitri, Siapa? Irmawati, Ada Pak. Maulidia Zahra, Ada Pak. Nur Aisyah, Ada Pak. Nurul Istiqomah. Ada Pak. Oke. Saskia Diamika, Ada Pak. Waliatun Nabisa. Saya Pak. Sudah dipanggil semua? Belum. Oh, belum ya? Siapa? Sofiatun Maisara ya? Ada Pak. Oke. Sudah hadir semua ya? Ya. Lengkap ya? Ya. Oke. Mari sebelum kita melanjutkan ke yang lainnya, materi selanjutnya, untuk menunjukkan rasa cinta tanah air kita kepada negara Republik Indonesia ini, mari kita nyanyikan Garuda Pancasila bersama-sama, menunjukkan bahwa kita adalah cinta terhadap tanah air kita. Dengan hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk lebih semangatnya lagi, mari kita tepuk 7 kali 2 kali. Dengan hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tepuk 7 kali. Kembali beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Kamu adalah anak Indonesia hebat. Kembali beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak
memberikan sebuah materi. Tujuan pembelajarannya hari ini. Tapi sebelum saya memulai tujuan pembelajaran, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tematik ya. Yang pertama, mengapa manusia itu harus hidup bersosial? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, kenapa? Nulis. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa interaksi dan bantuan manusia. Bagus, tepuk tangan. Ya, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yuk, siapa bisa jawab? Saya, Pak. Ya, Alfi. Karena kita memerlukan norma untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Bagus, tepuk tangan, Bu Alfi. Untuk mengatur perilaku dan melindungi serta menciptakan lingkungan yang aman dan tentram. Bagus, tepuk tangan. Nah, pertanyaannya, seandainya jika di dalam masyarakat ini tidak ada yang namanya norma, bagaimana? Itu Pak, siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, Sofi, coba. Jika tidak ada norma, kehidupan akan menjadi kacau dan tidak teratur. Oke, tepuk tangan Pak Sofi. Tidak aman dan akan menimbulkan keributan atau kekacauan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, tepuk tangan. Artinya tidak ada norma di masyarakat ya, tidak akan yang namanya hidup tentram, akan terjadi yang namanya kekacauan kalau tidak ada norma. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran kali ini. Jadi tujuannya di sini dalam materi ya, di slide itu adalah materi norma yang kita akan bahas nanti dalam materi norma, dan tujuannya di sini peserta mampu nanti menjelaskan yang namanya definisi norma. Jadi di mana sekiranya kalian ini nanti bisa menjelaskan yang namanya definisi norma. Terus selanjutnya yang kedua, tujuan kita belajar hari ini adalah yang kedua, mampu menyebutkan macam-macam norma. Karena norma itu tidak hanya ada satu, tapi ada macam-macam norma. Terus yang ketiga, mampu memberikan contoh dari macam-macam norma tersebut atau macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Jadi sekiranya kalian nanti bisa memberikan contohnya macam-macam norma seperti apa, terus dalam pelanggaran-pelanggarannya. Itu yang harus kalian nanti harus bisa. Nah, selanjutnya pengertian norma. Ya, di sini. Pengertian norma. Norma, apa itu norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai panduan, sebuah ketentuan. Jadi norma sudah ditentukan dan juga panduan, di mana panduan tersebut sebagai pendali tingkah laku dalam suatu kelompok atau masyarakat tersebut. Terus norma, apa fungsinya norma? Kita menciptakan fungsinya norma? Menciptakan ketertiban, keselarasan, dan keadilan dalam hubungan antara individu serta dalam lingkungan masyarakat. Jadi supaya kita ini dalam berhubung, itu intinya norma. Jadi supaya kita dalam lingkungan bermasyarakat dengan cara tahu kita terhadap norma, maka kita tahu tentang aturan-aturannya yang kita lakukan, mau kita lakukan di dalam masyarakat. Itu pengertian norma. Jadi norma ini harus dipakai sebagai panduan. Namanya panduan, ini caranya dalam bermasyarakat. Ketika ketemu dengan orang tua kita harus ngapain, terus ketika bertemu dengan seseorang yang di jalan lagi duduk, kita lagi berjalan di depannya, terus ngapain, itu ada caranya. Panduan, kalau kita sudah tahu berarti nanti kita tahu tentang cara-caranya. Nah, selanjutnya di sini norma bisa berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis. Aturan yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Baik aturan tersebut yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun kita sulit, ya, tapi tetap harus kita lakukan. Yang bisa tertib, bisa kehidupannya bisa tertata dengan baik, maka adalah yang namanya kehadiran norma tersebut.
secara umumnya norma itu terbentuk karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap keteraturan itu. Ya, di situ juga keteraturan dalam ketertiban norma. Coba Sofi baca. Ada berapa macam norma? Ada 4. Apa saja? Norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Nah, inilah tadi jenis macam-macam norma. Jadi macam-macam norma itu ada 4. 1. Norma agama, 2. norma hukum, 3. norma kesusilaan, 4. norma kesopanan. Nah, jadi macam-macam norma itu ada 4. 4. Ini harus kita ingat, ya, harus kita ingat-ingat bahwa macam-macam norma itu berdasarkan sumbernya itu ada 4. Nah, coba nulis, baca. Norma agama, apa itu norma agama? Adalah norma yang berasal dari ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Nah, ya. Jadi norma agama adalah norma yang berasal dari ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Semua masyarakat ini pasti mempunyai yang namanya ajaran yang dianut atau ajaran yang sudah diyakini. Itu. Terus norma agama adalah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan juga sesama manusia dan alamnya. Jadi kalau kita mau berhubungan dengan Tuhannya, maka dengan norma agama inilah yang harus kita lakukan. Contohnya kalau orang Islam mengerjakan, ya, yang pertama beribadah sesuai dengan keyakinannya. Kalau orang Islam sholat 5 waktu. Kalau orang non-Islam, non-Muslim, orang Hindu, orang Kristen, Katolik kan pergi ke gereja, ada yang pergi ke wihara, itu ya. Jadi macam-macam orang Hindu. Itu juga tergantung dari keyakinannya masing-masing. Tuh. Ini juga menghormati orang tua. Itu termasuk juga norma. Norma hukum adalah norma aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang sebagai pemerintah atau legislatif, ya. Jadi norma di sini yang mengatur atau yang dikatakan norma tertulis, maka terbentuklah sekarang itu norma kalau dalam pemerintah UUD Undang-Undang Dasar 1940 di Undang-Undang Dasar. Itulah norma yang tertulis. Ya, sekarang yang wajib kita lakukan, kita laksanakan. Norma hukum juga mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Juga tentang HAM, hak asasi manusia. Karena setiap masyarakat yang ada di muka bumi ini, kalau masih bernyawa, itu pasti membutuhkan yang namanya HAM, hak asasi manusia. Itu ada haknya masing-masing. Kita selaku anak, selaku peserta didik, haknya apa? Hak untuk belajar bebas, belajar kita menerima sekolah dengan bebas. Itu hanya peraturan. Ini sudah dicatat kalau ada anak tidak sekolah, di mana pemerintah cara mengatasinya, cara menyelesaikannya. Itu juga menaati peraturan lalu lintas ketika berkendara, kita naik sepeda atau mobil. Jadi dalam jalan raya itu kan ada aturannya. Aturan yang namanya aturan lalu lintas. Kalau tidak tahu aturan, nanti ada lampu merah langsung diterobos. Karena dari lalu lintas itu kan ada lampu, ada berapa itu? Ada 3 warna kan ya? Apa saja itu warnanya? Merah, kuning, hijau. Yang bisa diterobos yang merah apa yang kuning? Yang hijau. Yang hijau. Itu bisa diterobos, ya. Jadi kalau merah tidak boleh diterobos. Kalau kita sudah ngerti paham tentang lalu lintas, maka kita tidak akan pelanggar yang namanya aturan hukum. Terus selanjutnya tidak melakukan tindak pidana seperti mencuri atau menipu. Itu. Jadi terus kenapa kalau melakukan pidana seperti mencuri atau menipu, maka kita akan sepeda motor harus punya SIM ketika keluar ke jalan raya. Kalau hanya di daerah pedesaan ya tidak usah bawa SIM karena tidak usah. Jadi kalau misalnya keluar ke kota, ke daerah kota di jalan raya, jalan provinsi itu harus bawa SIM. Itu untuk norma hukum. Ya. Kesusilaan.
baca ini. Yaitu semua norma yang berasal dari nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesusilaan dan norma yaitu sebuah norma yang berasal dari nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Jadi norma kesusilaan itu mengatur perilaku manusia yang sesuai dengan norma baik dan buruk, benar dan salah, pantas dan tidak pantasnya. Itu norma kesusilaan. Contohnya tidak berbohong. Siapa yang sering berbohong di sini? Kalau saya jawab nanti kawan semua ini. Ya terus berperilaku jujur. Berperilaku jujur sesuai dengan aturannya. Terus tidak menyakiti hati orang lain. Tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. Maka ketika terjadi hal-hal seperti itu, maka itu termasuk pelanggaran atau pelanggaran norma kesusilaan. Evi, baca Evi. Evi tadi sudah ya? Belum? Oh, Evi. Norma kesopanan adalah norma yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Ya, norma kesopanan itulah norma yang berasal dari adat istiadat, kebiasaan di daerah masing-masing. Itu kan beda, adat istiadatnya beda. Contohnya di sini berbicara dengan lemah lembut, ada di daerah lain bicaranya dengan keras, dengan lantang, ada. Bicara dengan yang lemah lembut, biasa sopan dengan bahasa-bahasa yang sopan di daerah tersebut ada banyak. Jadi tergantung dari daerahnya. Di norma kesopanan juga. Jadi kalau kita merasa ucapan kita kurang sopan, kurang pantas, maka paling tidak jangan kita ucapkan. Juga norma kesopanan. Terus mengucapkan terima kasih setelah diberikan bantuan. Sekecil apapun kalau itu bantuan dari temannya, misalnya pensilnya jatuh, terus diambilkan oleh temannya, paling tidak ucapkan terima kasih. Macam-macam norma. Selanjutnya, di sini. Jadi hal yang dari tadi kita belajar norma dari depan, macam-macam norma. Coba sebutkan lagi. Norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan. Norma kesopanan. Ini question? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, boleh saya tanya? Boleh. Oke. Ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan memberikan LKBD atau diskusi kelompok kepada kalian, yang mana kelompok ini akan saya bagi jadi 3 kelompok, 4 ya, bukan 4, 3 kelompok nanti istilahnya dikerjakan bersama-sama. Siap ya? Siap. Ya, nanti itu di apa? Gambar itu dipisahkan, dijelaskan. Bukan ada pelanggaran gitu. Nah, ini nanti ditempelkan di sini. Ini, dengan di sini. Terus nanti kasih penjelasan. Itu ini ditulis nama kelompoknya. Siapa saja nama kelompoknya. Terus ini dijawab sesuai dengan pertanyaan itu. Posisinya rubah, hadap ke belakang. Yang di depan ada ke belakang, yang di belakang tetap. Ini ya
ini kan ada gambar, ini kan ada masalah ini kan. Jadi masalah ini kalian pecahkan, ini termasuk norma apa, tidak menggunakan norma apa, terus kalian tulis di sini, nanti dijelaskan di sini, jelaskan itu jelasnya, pertanyaan. Terus ini juga apa? Ada soal, ini juga kalian isi, ditulis ya isi. Nah nanti ini kalau sudah selesai ini ditempelkan, lemnya ada di sini. Nah ini misalkan lemnya tampilkan saja. Nah, ditempelkan di sini, terus kasih nama kelompoknya di atasnya. Nama kelompok apa terserah, ABC, terserah pokok nama kelompoknya. Ya, ini nama kelompoknya juga dicatat di sini. Nama-namanya siapa saja. Jadi masalah ini kalian pecahkan. Ini masalah apa? Ini apa melanggar norma apa ini yang dilanggar ini? Tentang ini. Nah, terus ini ditempelkan di sini. Ya, jadi kasih penjelasan dengan tulisannya masing-masing. Ini kan polisi. Boleh dilampirkan nanti ini juga yo. Jadi ini akan dikenakan sanksi dan ini termasuk norma hukum. Peristiwa di samping melanggar norma jawabannya teman-teman ini apa? Mana udah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, ya bangkunya diputar kembali menghadap ke depan. 3. Ya, karena proyeknya sudah selesai, kerja kelompoknya sudah selesai, maka nanti kalian harus mempresentasikan ke depan, terus nanti kelompok yang presentasi, terus kelompok yang lain nanti sekiranya bisa menanggapi apa yang dipresentasikan oleh temannya. Oke, siap ya? Siap. Sekarang kelompok 1 maju duluan, maju ke depan. Nah, sudah, silakan presentasikan. Yang lain tanggapi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari dari kelompok A akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok A. 1. Apa yang terjadi di dalam gambar tersebut? Menurut kelompok kami, gambar tersebut menggambarkan siswa yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. 2. Peristiwa di sampingnya masuk ke dalam norma apa? Menurut kelompok kami, peristiwa di samping merupakan norma agama. 3. Apakah kalian pernah melanggar norma agama? Sebutkanlah. Tidak pernah. 4. Sanksi apa yang kita dapatkan jika kita melanggar norma agama? Kita akan berdosa jika melanggar norma agama dan akan mendapatkan sanksi dari masyarakat. 5. Setelah melakukan pengamatan, apa yang dapat kamu simpulkan? Setelah melakukan pengamatan, kesimpulan dari gambar di atas, kita sebagai orang Islam harus mengerjakan sholat 5 waktu dan juga dengan keyakinan agama lain. Jika kita melanggar norma agama, sanksinya akan berdosa. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih ada tanggapan? Ada? Ada ya? Oh, silakan kembali. Oke, selanjutnya kelompok B. Maju ke depan, kelompok B. Silakan presentasikan ke depan. Yang lain bisa menyimak dan nanti memberikan tanggapan terhadap kelompok B ini. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, kami akan mempresentasikan tidak itu sekolah. Oke, sekarang kelompok yang terakhir, selanjutnya kelompok C, maju depan. Silakan dipresentasikan. Yang lain tolong disimak ya, diperhatikan. Kalau memang perlu ditanggapi nanti kalian yang menanggapinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. 1. Apa yang terjadi di dalam gambar tersebut? Gambar tersebut ini terada gempa. Menurut kelompok kami, ketiga remaja ini ditilang karena ada yang tidak memakai helm dan mereka berbanding lebih dari 1. 2. Peristiwa di samping melanggar norma apa? Menurut kelompok kami, peristiwa di samping melanggar norma hukum. 3. Apakah kalian pernah tertangkap razia polisi? Tidak pernah. 4. Apa yang harus dilakukan agar tidak melanggar norma hukum? Menurut kelompok kami, kita harus memakai helm dan berbonceng 1 dan menaati peraturan lalu lintas. 5. Setelah melakukan pengamatan, apa yang dapat kamu simpulkan? Menurut kelompok kami, jika kita berkendara, kita harus menaati peraturan lalu lintas, seperti berkendara memakai helm, tidak berbonceng lebih dari 1. Tepuk tangan. Nah, mungkin ada yang kelompok C ini, silakan. Saya, Pak. Ya, monggo. Menurut kelompok C, apakah boleh seorang pelajar yang usianya 15 tahun mengendarai motor di jalan raya? Menurut kelompok kami, tidak boleh berkendara di bawah umur 17 tahun. Kenapa? Ambil pamit ya, dia sama. Ya, lanjut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan kalau kita semuanya. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, jadi kesimpulannya norma itu adalah ya kita selaku makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain yang tidak bisa kita itu hidup sendiri. Maka norma ini sangat butuh untuk kehidupan kita sehari-hari. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini membutuhkan yang namanya norma, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan di jalan, semua di lingkungan masyarakat kita membutuhkan yang namanya norma. Di norma yang 4 tadi itu harus kita lakukan, harus kita praktekkan, harus kita laksanakan. Itu. Siapa yang melaksanakan? Ya kita semua ini, semua masyarakat ini. Kita terutama pelajar yang harus memberikan contoh. Norma. Jadi norma ada berapa norma? Ada 1. Paham ya? Norma itu adalah sangat penting. Oke, selanjutnya sekarang saya akan bertanya, akan memberikan refleksi. Ya ini. Nah, coba diperhatikan. Ini gambar apa ini? Mana gambarnya? Oh hilang. Nah, ini gambar apa ini? Gambar apa itu? Orang. Yang satunya duduk sedang main HP. Yang berdiri itu ada orang apa itu? Orang sedang dan ada orang hamil. Seharusnya apa yang dia lakukan? Harus bagaimana ini? Mempersilahkan atau memberikan tempat duduk. Oke, ini berarti melanggar apa? Kesopanan, ya bagus. Selanjutnya, mana orang dulu? Nah, ini apa ini? Gambar apa itu?
dengar dekat telinganya. Orang yang Atau manggil temannya sampai ke telinganya gitu. Gimana perasaannya? Panggil nggak dengar gimana? Termasuk bun? Itu berarti unsur pelanggaran kesusilaan. Terus itu gambar apa itu? Yang pertama, ini gambar apa? orang Minum minuman keras. Terus yang ini ini masuk pelanggaran norma apa? Ini norma hukum. Sanksinya apa biasanya? Dipanjang. Itu kalau norma hukum. Mana hilang? Coba ini masuk apa ini? Apa itu? Gambar ini apa? Gimana gambar ini? melawan sama orang tua. Melawan orang tua. Orang tua sedang bicara. Kan tidak kok? Tidak boleh. Karena itu masuk melanggar norma kesopanan. Tak boleh ada orang tua sedang bicara terus tangannya kalian diangkat, di stop. Kalau ini gambarnya apa ini gambarnya? Coba jelaskan. Apa itu? Apa itu? Kelihatan nggak gambar? Itu kakinya ada di atas itu. Sudah ya. Itu kakinya berarti norma kesopanan. Sudah. Sekarang ya. Pilihlah gambar di bawah ini yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran pagi ini. Alif, pilih nomor berapa? Nomor 1. Sofi? 1. Evi? 1. 1. Zara? 1. Evi? Asmi? 1. Nuris? 1. Setia? Nomor 1. Kenapa kau tidak pilih gambar ini? Berarti kalian sudah semua ya kita terhadap pelajaran siang hari ini ya. Sudah mungkin cukup ini pelajaran hari ini ya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah dan manfaat. Sebelum kita akhiri, kita pulang, kita mari berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa pulang. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wal iman wa taufiqihi wa kafa biha bin ni'mat. Allahumma firli wa liwalidayya amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.